Halo Bu Abdillah. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapi sekali Bu, pakai baju korpri. Iya Bu, hari ini pakai Ya, baju ini. ya, tanggal 17 kami yang masih belum ngikutin aturan. Iya Bu. Ya, oke. Bu Ardila nanti pas pukul 5, pukul 9, itu Ya, langsung aja dimulai. Nanti Bu langsung. Nora nyusul nggak apa-apa. Oh iya Bu. Bu, Heeh. siap Bu. Ini direkam ya? Iya, Ini direkam. udah direkam Bu. Oke. Ya. Oke, kita tunggu 5 menit lagi. Kalau sudah 5 menit lagi boleh dimulai. Oke Bu, siap Bu. Yang tanya mati, aku kan nggak tahu. Dari mana sih kau lah? Dari mana? Semua orang yang aku tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas pimpin berdoanya. Kawan-kawan, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga dengan mulainya dengan berdoa, pelajaran kita hari ini bisa lebih dimudahkan dan kalian bisa lebih cepat memahami pelajaran kita hari ini. Baiklah, pertama-tama sebelum kita memulai, Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Adit. Adit, kenapa Adit? Sakit. Masih ada lagi? Andika Ramayuza, kenapa dia? Sakit juga. Semoga Adit dan Andika lekas sembuh biar besok bisa masuk lagi ke kelas dan belajar seperti biasanya. Oke, baiklah, karena cek absen sudah, sekarang
sekarang kita sudah masuk ke semester kedua, yaitu semester genap. Nah, sekarang kemarin sudah libur nih 2 minggu. Bagaimana liburnya kemarin? Oke. Nah, karena sudah liburan, sekarang sudah masuk, tolong semangatnya lebih ditingkatkan lagi, biar lebih semangat belajarnya. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah masih ingat apa materi kita di kemarin di semester ganjil? Masih. Ada yang berani yang mengatakan apa? Oke, coba. Kakak Gita. Pada semester 1 kami sudah mempelajari ruang dimensi 3 dan statistika, Bu. Oke, jadi kemarin waktu semester ganjil kita sudah belajar 2 bab, yaitu tentang bangun ruang dimensi 3 dan juga tentang statistika. Oke, baiklah. Sekarang di sini ini ada pertanyaan pemantik. Maaf sebelumnya kita mati lampu. Listriknya jatuh, jadi nanti ada pertanyaan pemantik. Pertanyaannya, apakah kalian pernah melihat plat BN motor? Pernahkah kalian melihat plat BN motor? Nah, oke. Kalau kalian lihat, apakah setiap plat motor kendaraan itu nomornya sama? Tidak. Oke. Sekarang Ibu ingin bertanya. Ibu tanya kepada Holik. Kalau misalnya disuruh ngitung, ada berapa banyakkah plat motor yang ada? Jangan deh setanjung pandan, kita ngomongnya semembalong ini aja. Kira-kira bisa dihitung nggak berapa banyak? Tidak. Nah, kalaupun bisa, datanya hanya ada di Samsat sana yang bikin ya kan. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini itu adalah, sebentar ya, Ibu hidupkan dulu. Laptopnya tadi error karena mati lampu. Oke, baiklah, kita sambung dulu. Nah, hari ini itu kita akan belajar materi yang baru, yaitu tentang kaidah pencacahan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah, pertama, kalian dengan melalui diskusi kelompok, kalian diharapkan bisa menjelaskan apa itu aturan penjumlahan. Kemudian kedua, melalui diskusi kelompok, kalian diharapkan bisa menjelaskan apa itu aturan perkalian. Dan yang ketiga, nanti melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian dengan benar. Nah, jadi materi kita sekarang itu adalah tentang kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti bisnis, sains, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat penggunaan kaidah pencacahan itu sendiri adalah antara lain meningkatkan akurasi data, mempermudah analisis data, dan meminimalkan kesalahan pengolahan data. Nah, nanti akan ada penilaian. Jadi yang akan Ibu nilai selama proses pembelajaran ini ada 2, yaitu penilaian proses pada saat kalian membentuk kelompok, apakah kalian aktif dalam suatu kelompok, dalam menyelesaikannya kalian bisa bekerja sama. Satu lagi penilaiannya pada saat presentasi. Nah, kemudian setelah penilaian, nah jadi nanti di sini kalian akan Ibu buat menjadi suatu kelompok, di mana kelompoknya sudah Ibu infokan di grup WA. Nanti kalian duduk per kelompok 5 orang. Nah, sebelumnya nanti pada LKPD yang Ibu bagikan akan ada 3 permasalahan. Ada masalah 1 ini, masalah 2, dan juga masalah 3. Nah, sebelum Ibu bagikan LKPD, sekarang silakan kalian bentuk menjadi kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin. Nah,
Oke, kelompok 1 di sini di depan, kelompok 3 di belakangnya, kelompok 5 setelahnya. Di sini 2, 4 dan 6. Ya, di situ 4. Di sini depan maju. Oh, Yuza. Oke, sekarang semua sudah duduk berkelompok. Nah, baiklah. Jadi nanti sebentar, Ibu bagikan dulu. Sebelumnya perhatikan ada 3 permasalahan. Jadi nanti dalam kelompok tidak semuanya mengerjakan secara bersama-sama, tapi kalian bagi. Misalnya masalah 1 dikerjakan 2 orang, masalah 2-nya 1, masalah 3 dikerjakan oleh 2 orang. Nah, jadi yang mengerjakan setiap masalah berkewajiban menjelaskan kepada teman yang tidak mengerjakan. Jadi misalnya si Gita mengerjakan masalah 1 nih, Veru mengerjakan masalah 2. Jadi Gita harus mengajarkan Veru, Veru harus mengajarkan Gita bagaimana cara menjawabnya. Nah, paham nggak? Waktu yang Ibu berikan untuk mengerjakan LKPD itu selama 30 menit. Jadi nanti silakan diskusikan siapa yang mengerjakannya. Oke, sekarang Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ini kelompok 1, 3, 5, 6, 4, 2. Oke, baik, silakan dibuka LKPD. Di situ sudah Ibu bagikan juga bahan ajar. Jadi di bahan ajar itu ada materinya. Kalau masih bingung boleh cari di sumber online dari internet. Kalaupun juga masih belum, nanti boleh nanya ke Ibu bagaimana caranya. Sudah, sekarang silakan kerjakan dulu masing-masing kelompok.
Dilepas aja itunya, jadi per orang ngerjain, nggak apa-apa, dilepas. LKPD-nya boleh dilepas, jadi biar per orang yang mengerjakannya, jadi tidak menunggu. Dibagi-bagi saja lembarnya. Iya, tidak apa-apa, buka aja. Kali. Ya, kali.
Semua. Ya. Ya. Jadi buat tabelnya dulu. Buat tabel. Nah, semua itu di situ kan perintahnya ada 40 buku tulis. Nah, jadi nanti dijumlahkan. Harus mulai dari yang peringkat paling tinggi. Dari peringkat yang paling tinggi dijumlahkan. Jadi 9. 9 itu biar jadi 10 dijumlahkan dengan berapa? Nah, setelah 9 ada 3 kolom, 8 lagi. 8 itu bisa dijumlahkan dengan berapa saja yang nilainya menjadi 10. Nah, seterusnya yang sampai kiranya menjadi 10 setiap orang di awalnya. Oke. Iya. Buat dulu urutan. Iya. Iya, buat gambar, buat tabelnya dulu. Ya. Itu yang pakai nanti kan di situ dimintanya kan 40 buku tulis kan, ada hadiahnya. Nah, nanti juara 1 2 3 itu apa keterangannya? Setiap peserta penerima hadiah minimal mendapatkan 10 buku tulis. Harus dari juara yang paling tinggi. Jadi setiap orang itu mendapatkan 10 hadiah. Kalau 1 2 3 sudah masing-masing dapat 10, berarti totalnya ada 30 kan? Berarti sedangkan bukunya ada berapa di situ? 40. Berarti ada sisa 10 kan? Nah, nanti di mana yang sisa 10 itu biar bisa dijumlahkan. Udah bagi kakek. Bagi lagi jadinya. 3 Nah, berarti 13. ya jadi belasan nanti dapatan. Nah, jadi dibuat tabel juara 1 2 3. Di sini urutannya. Dari yang jumlah paling tinggi. Misal kita ambil dari 9. Berarti biar jadi 10, 9 ditambah 1 dengan 0. Ini misalnya ini kan ada tabel nih. Tabel. Ini juara 1 2 3. Berarti sudah 9 kan? 9 bisa jadi 10, jadinya tambah dengan 1. Berarti si ranking 3 dapat apa enggak? Enggak kan? Nah, berarti sini sudah mulai dari 8 lagi. 2. Di sini 8 masih bisa lagi enggak? Kan yang juara berikutnya harus mendapat jumlah yang lebih sedikit dari yang 1. Berarti di sini bisa 8 dengan 1. Nah, seperti itu. Jadi sampai berapa gitu. Urutkan ke bawah di jumlahnya. Kerjakan dulu. Tidak apa, tulislah itu. Apa? Jawab apanya? Aduh. Kapan?
Nggak apa-apa. Jangan lupa setiap pertanyaan itu diberikan kesimpulan di setiap masalah yang sesuai dengan kolom kotaknya masing-masing. Kelompok 1 maju pertanyaannya gimana? Bukan pertanyaan. Bang, tadi yang masalah yang ke Masalah berapa? Masalah 2. ya soal skateboard. Ini Kak. Kami jawab ini. Nah, jadi ini itu dilihat sesuai dengan dari gambar. Dilihat pada gambar itu ada berapa banyak keterangan. Misalkan di sini ada papannya ada berapa, kemudian set rodanya ada berapa, kemudian ini apa ini? Set sumbunya, 2 set, perlengkapannya ada berapa.
Nah, jadi nanti baru ketahuan. Nah, baru kalian hitung jadinya berapa banyak skateboard berbeda yang dapat dibuat oleh si Erik dari alat-alat yang ada ini. Gitu. Jadi kalian buat seperti itu dulu. Analisis dari tabel itu dulu ada berapa banyak macam bendanya. Oke? Oke, sama-sama. Ini aja ya, Bu. Ya. Ini jangan dituliskan. Hah? Apa? Kesimpulannya itu langsung di bawahnya tuh gimana, Bu? Ada berapa banyak itu si jumlah total hadiah itu tuh? Di nomor itu ada berapa? Kan dibilangkan di setiap masalah juga kesimpulan. Oh iya, di setiap di bawahnya. Iya. Langsung di bawah. Iya, langsung buat di bawah sini aja lah. Ada berapa? Sesuai dengan pertanyaannya. Di situ pertanyaannya apa? Iya. Ih. Itu pertanyaannya apa? Pertanyaannya di bawahnya, yang paling bawah. Setiap peserta menerima job. Berapa banyak komposisi aja yang Nah, tulis. Jadi ada berapa kesimpulannya? Tulis ada berapa banyak yang dapat itu hadiahnya. Apa? Di diagram pohon nih, Jo. Iya. Nah, jangan terburu-buru mengerjakannya, jangan sampai salah. Harusnya mengerjakan dengan aturan perkalian, malah kalian jawab dengan aturan penjumlahan. Jangan sampai kebalik cara menjawabnya. Ya, kesimpulan dari setiap pertanyaannya. Misalnya 1A kan dinanyanya apa itu? Berapa banyak jalan? Jadi banyaknya jalan yang dapat dilalui Budi ada berapa? Tuh. Iya. ini aja. Iya. Kalau yang satu tuh dia itulah hampir ke kesimpulan sih itu sebenarnya. Tapi sih kalau nak diulang lagi ya mirip juga sih sebenarnya. Seperti itu, paling langsung gini aja. Jadinya banyaknya jalan yang dapat dilalui itu adalah 8 jalan misalnya. Kalau tidak muat di kotak yang sudah Ibu buatkan di situ, boleh nulis ke belakangnya, dilanjutkan, tidak masalah. Karena lembar belakangnya masih kosong. Kalau boleh mencari 10 buku, ini kan ada 40 kan, Bu? Dia kan ada 3 juara. Ya. Setiap juara kan 10-10, berarti 30. 30. Berarti sisa 10. Ya, benar, sisa 10. Harus membagi 10 sisa 10 buku ini ke 3 pemenang dan. Ya. Pemenang yang paling juara 1 paling banyak, Ibu. Ya, jadi benar yang Vera sebut karena kan totalnya di sini tuh ada 40. Sedangkan juara kan 1 2 3 cuman kan masing-masing dapat 10 berarti 30. Nah, sisa 10 itulah yang nanti akan kita bagikan harus secara merata. Gimananya?
Nah, barulah nanti kita hitung per satu-satu. Tetap intinya dari juara yang paling tinggi itu dia yang paling banyak. Benar sekali. Oke, jadi seperti itu. Jadi sesuai harus urutannya. Jadi sampai yang terakhir, kalau dia berulang lagi, sudah selesai. Sampai situlah dia. Berapa banyak komposisi untuk setiap hadiahnya. Iya, Bu. Paham berarti kan? Paham. Oke. Itu kan juara 1, juara 2, juara 3 kan 10 dapatnya kan, Bu. Jadi kan bagaimana dapetin ini kan bagaimana mendapatkan 40, jadi kita mencari nilai 10. Gitu ya, Bu. Makanya jadi dibuat di tabel jumlahin biar dia masing-masing itu mendapatkan 10 dulu gitu. Skateboard berbeda yang dapat dibuat Erik kan, berarti kesimpulannya untuk menyelesaikannya itu harus pendek dan apabila skateboardnya dibuat setiap jenis skateboardnya dibuat juga macam ini kan itu macam itu dirupakan kan 2 meter jenis roda, 2 meter set lengkapan kecil, satu meter set dulu setiap jenis skateboard ini yang setiap kali Oke, waktu sudah berjalan 15 menit. Berarti tinggal 15 menit lagi untuk kalian menyelesaikan menjawab pertanyaan. Nah, hitung dengan teliti dan benar. begitu kan beda kan ya macam set roda ini roda oh iya beda kan ya Ya. macam set perlengkapan kecil ini sumbu Yang bawah set nih perlengkapan kecil. perlengkapan kecil benar dua satu macam set sumbu ini set sumbu. Ya, jadi ini cuma satu dah di gambarnya, tapi di sini kan dia cuma menjelaskan sini ada satu kan, gambarnya memang ada 2, tapi di sini disebutkan cuma ada 1. Berarti ini enggak ditambah? Enggak, itu dia dalam bentuk lengkap. Oh lah lengkap lah, dirakit ibu. Ya, ini lengkap sudah dirakit. Kalau ini kan belum, kita rakit sendiri semuanya. Nah, dia kan mintanya berapa banyak skateboard berbeda yang dapat dibuat oleh Erik. Nah, dia membeli perlengkapannya segitu.
6. Nah, jangan ketukar antara aturan perkalian dengan aturan penjumlahan. Ingat di sini, perhatikan di bahan ajar kalian sudah Ibu tuliskan di situ mana yang merupakan contoh aturan perkalian dan mana yang lebih ke aturan penjumlahan. Karena soalnya itu dia hampir mirip-mirip. Ada di bagian bawah, Ibu kasih lampu kuning di bahan ajar. Tuh, catatan. Ada catatan di situ Ibu kasih. Kesimpulan dari bukan yang ini, tapi beda-beda. Oke. Waktu tinggal 9 menit lagi.
Hmm? Cara mencari ini dikali kan? Salah ya, Bu? Nggak tahu. Kalau ngeliat dari ciri-cirinya, dia masuk ke perkalian atau penjumlahan. Ya, nantilah kita bahas dia menggunakan perkalian atau penjumlahan. Kalau memang jawaban kalian seperti itu, ya sudah, tulis dulu di situ. Nanti baru kita lihat nanti pas waktu diskusi, waktu saat presentasi. Nanti yang maju ke depan, mana jawaban yang benar. Gitu. Nggak apa-apa, tulis aja dulu itu jawabannya. Menjumlahkannya dengan mengalihkan setiap jenis bahan keyboard. Iya, skateboard. Keyboard itu di komputer. Skateboard. Ya Allah, ini. Awas nanti. Ya Allah, lepas. Mengalihkan. Kalau kali itu sungai. Mengali. Setiap jenis bahan Keyboard. Skateboard. jenis bahan. Buat benar Bahan speeder. Skateboard. Ini plug. Skateboard. Titik. Dari banyaknya skateboard yang berbeda dibuat oleh Erik, kita harus menghitung terlebih dahulu jenis bahan skateboard. Setelah itu baru kita dapat menjumlahkannya dengan mengalihkan setiap jenis bahan skateboard. Tidak, Bu? Tidak ditulis ada berapa banyak itunya. Ini tidak ditulis hasilnya ada berapa. Oh, tulis juga. Iya, kan kesimpulannya berarti Sampai sini apa, Bu? enggak apa-apa. Bukan. Kan lagi di dalam kertas itu, tidak masalah. Nah, berangkat ini dek ketika. Udah? Buatlah kesimpulannya. Ini artinya yang ABC kan dia jalan dari Andi ke Budi kan. 1 sampai 5 itu dari Budi ke Caca. Disebut aja jadinya tabel perjalanan dari rumah Andi ke Caca itu kan melewati rumah Budi kan. Jadi dia A1, A2 pula kan. Nah, iya gitu aja A3. Sebutkan saja, hanya menyebutkan tabel itu aja. Ya. Tinggal buat kesimpulannya ada berapa. Jadi ada berapa banyak jalan dari Andi ke Caca. Tulis aja. Ada sekian jalan dari Andi ke Caca gitu. Apa?
Apa? Semua masalah 1, 2, dan 3. Iya. Jadi nanti ngelihat sama atau tidak. Iya, sama semua. Rangkai sendiri pokoknya. Itulah seperti aja yang ini. Tak apa-apa. Tak apa-apa dengan bahasa kalian. Waktu tinggal 2 menit. Kesimpulannya, untuk mendapatkan komposisi di atas harus memperhatikan rumus A, karena A harus lebih besar dari B dan B harus lebih besar dari C. Sip. Karena juara paling tinggi itu dia hadiahnya harus lebih besar ya. Benar sekali. Oke, 2 menit lagi kita mulai untuk presentasi. Kelompok berapa saja yang maju ke depan? 1, kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 5. Jadi akan ada 3 kelompok yang maju. Yang kelompok yang tidak maju nanti silakan siapkan pertanyaan setiap masalah yang sudah ada di situ. Tunggu. Keluar dulu, tidak apa-apa. Kan. Aduh. Angkat. Ibu lagi itu. Saat lagi kita presentasi gini ngambil kacanya tuh. Oke, persiapan untuk kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Ayo silakan kelompok 1 maju ke depan. Pakai biar kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pemantik. Apa? Soal pertama kami menjelaskan Mati itu, zoom. Di sini terdapat soal yaitu Andi, Budi, dan Caca sama skala. Rumah Budi berada di antara rumah Andi dan Caca. Dari rumah Andi ke rumah Caca, Budi terdapat 3 jalan yang dapat dilewati. Dari rumah Budi ke rumah Caca terdapat 5 jalan yang dapat dilewati. Perhatikan gambar berikut ini. Untuk soalnya, berapa banyak jalan yang dapat dilalui Budi untuk meminjam buku catatan? Dan yang kedua, sebutkan jalan yang dapat dilalui Budi untuk meminjamkan buku catatan. Inspir. Ya. Yang saya dapat simpulkan dari yang saya jawab yaitu Budi hanya cukup menggunakan aturan penjumlahan di mana dengan pilihan jalan ke rumah Caca dengan rumah Andi, yaitu rumah Caca terdapat 3 pilihan, sedangkan untuk rumah Andi hanya memiliki 5 pilihan. Jadi menggunakan aturan penjumlahan di mana 3 tambah 5 sama dengan 8 jalan pilihan.
dengan jalur A, B, C, 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan hadiah. Baiklah, soal nomor 2 itu suatu hari Andi akan pergi ke rumah mereka melewati rumah ini. Pertanyaannya, berapa banyak variasi jalan yang tepat dilalui ini? Sebutkan jalan yang tepat dilalui ini pada dengan Z menggunakan tabel dan diatur bawah. Jadi jawaban nomor A yaitu Andi harus melewati jalan ke rumah Budi 3 pilihan dan juga harus melewati jalan ke rumah Gajah 4 pilihan. Oleh karena 2 pilihan jalan tersebut harus dilewati Andi, maka pilihannya dapat dihitung menggunakan aturan berkalian. Banyak variasi jalan yang dapat dilalui Andi ke rumah Gajah melewati rumah Budi, dan itu 3 dikali 5 sama dengan, dan tabelnya saya akan menuliskan di tempat ini. Apa pulsa? Silakan lanjutkan. Silakan dulu lanjutkan sambil menunggu yang B. Lanjutkan ke masalah 2 dan 3. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan masalah 2. Di sini ada pertanyaan, yaitu Erik suka bermain skateboard yang mengunjungi sebuah toko bernama Skater untuk mengetahui beberapa model. Di toko ini, dia dapat membeli skateboard yang lengkap. Erik juga dapat membeli sebuah papan, satu set roda yang terdiri dari atas 4 roda, satu set sumbu yang terdiri atas 2 sumbu, dan satu set perlengkapan kecil untuk dapat merakit skateboard sendiri. Daftar barang dan model atau jenis skateboard di toko ini sebagai berikut. Ini kalian bisa melihat gambar skateboard yang berbeda. Pertanyaannya, berapa banyak skateboard berbeda yang dapat dibuat Erik? Ada 3 set papan, ada 2 set roda yang terdiri atas 4 roda, ada 1 set sumbu yang terdiri atas 2 sumbu, dan ada 2 set perlengkapan kecil seperti baut, mur, dan karet. Jadi 3 kali 2 1 kali 2 sama dengan 12. Jadi jawabannya ada 12. Jadi kesimpulannya dengan cara ini yaitu dikali. Yaitu dengan 3 kali 2 kali 1 kali 2 sama dengan 12. Dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan masalah 3. Di soal, panitia sebuah lomba mempunyai 4 buku tulis untuk hadiah juara 1, 2, dan 3. Setiap peserta penerima hadiah minimal mendapatkan 10 buku. Jadi semua jika kita total akan mendapatkan 30. Seharusnya di sini seluruhnya harusnya 40. Jadi 40 kurang 30 sama dengan 10. Di sini kita akan mencari nilai 10. Yang ditanya, tulis dan peserta berperingkat lebih tinggi harus menerima buku lebih banyak. Jadi kita menggunakan rumus A harus lebih besar dari B dan B harus lebih besar dari C.
Di sini saya akan menggunakan tabel untuk menjelaskannya. Oke, bagaimana kelompok 1? Baiklah, lanjut saya akan menjelaskan hasil jawaban saya. Untuk bagian tabel. Jadi nilai A yaitu jalan Budi menuju rumah Caca itu 1, 2, 3, 4, 5. A itu A nilai 1, terus A nilai 2, A nilai 3, A nilai 4, A nilai 2, dan seterusnya. Kemudian untuk diagram pohon hampir sama dengan tabel yang B. Untuk kesimpulannya yaitu tadi harus melewati 3 jalan untuk menuju rumah Budi dan harus melewati 5 jalan menuju rumah Caca. Jadi kita di sini harus menghitung menggunakan aturan perkalian, yaitu dengan mengalihkan jalan yang harus dilewati Andi, yaitu 3 dikali 5 dan hasilnya 15. Baik, di sini saya akan menjelaskan menggunakan tabel. Untuk masalah 3. Untuk menemukan solusi, juara 3 harus lebih kecil dari yang B, juara 2, dan lebih besar dari juara 1. Jadi 10 dikurang 1 sama dengan 9. Begitu pun seterusnya sampai ke bawah, dan nilai B yang kecil harus mendapatkan nilai 10. Jadi kesimpulannya, untuk mendapatkan komposisi di atas harus memperhatikan rumus A lebih besar dari B dan lebih besar dari C, karena juara 1 harus lebih besar nilainya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Silakan kelompok yang ingin bertanya. Kelompok berapa? Silakan kelompok 3 untuk bertanya. Baik. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rudi Agusti dari kelompok 3. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa dari kelompok kami memiliki perbedaan dengan kelompok kami memiliki perbedaan dengan kelompok kalian, di mana kami di sini menggunakan aturan penjumlahan sehingga didapatkan bahwa 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 8.
pertanyaan kami, dari mana kalian mendapatkan aturan perkawinan? Oke. Oke, baiklah. Sekian dari saya. Terima kasih. Silakan dijawab untuk kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan untuk yang masalah berapa tadi, Holik? Masalah yang berapa? Masalah yang kedua. Iya, oke, silakan jawab. Ayo, waktunya tinggal sebentar lagi. Ayo silakan dijawab. Waktunya sebentar lagi selesai. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Khalid. Jika kejadian pertama dapat menjadi dalam M cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam M cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M kali N. Begitu caranya. Oke. Sudah, silakan tutup presentasinya untuk kelompok 1. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 3 yang sudah bertanya. Oke, silakan kelompok ketiga untuk mempersingkat waktu, jangan terlalu lama menjelaskan karena waktunya sebentar lagi selesai. Ayo silakan, segera, cepat. Waktunya sebentar lagi selesai. Ayo kelompok 3. Langsung dari masalah 1, sebutkan jawaban langsung ke kesimpulannya. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menerangkan hasil dari kelompok kami. Andi, Budi, dan Caca teman sekelas. Rumah Budi berada di antara rumah Andi dan Caca. Dari rumah Andi ke rumah Budi terdapat 3 jalan yang dapat dilewati. Dari rumah Budi ke rumah Caca terdapat 5 jalan yang dapat dilewati. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan keterangan di atas, selesaikanlah permasalahan berikut ini. 1. Suatu hari Budi tidak masuk sekolah. Dia harus ke rumah Andi atau Caca untuk mengajar buku catatan. Pertanyaan pertama, berapa banyak jalan yang dapat dilalui Budi untuk mengajar buku catatan? Pertanyaan kedua, sebutkan jalan yang dapat dilalui Budi untuk mengajar buku catatan. Dan jawaban untuk A, Budi cukup memilih salah satu jalan ke rumah Andi atau ke rumah Caca. Oleh karena cukup salah satu saja rumah yang harus didatangi Budi, maka banyak pilihannya. Dapat dihitung menggunakan aturan penjumlahan. Banyak pilihan jalan bagi Budi untuk meminjam buku catatan Caca adalah 3, 5, 8. Ada 8 pilihan jalan bagi Budi untuk meminjam buku catatan
rumah Andi atau Caca, yaitu A, B, C, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, kesimpulannya banyak pilihan jalan yang Budi untuk menuju buntu, sedangkan di rumah Andi atau Caca adalah 8. Soal suatu hari Andi akan pergi ke rumah kerja, di rumah Budi. Terdapat banyak variasi jalan yang dapat dilalui Andi. Sebutkan jalan yang dapat dilalui Andi. Menggunakan tabel dan jalan motor. Untuk jalannya, Andi harus melewati jalan ke rumah Budi 3 pilihan dan juga harus melewati jalan ke rumah Caca dengan 5 pilihan. Karena itu, kedua pilihan jalan tersebut harus dilewati Andi, maka banyak pilihannya dapat untuk menggunakan aturan perkalian. Banyak variasi jalan yang dapat dilalui Andi ke rumah Caca melewati rumah Budi adalah 3 dikali 5 dengan 15. Untuk tabel akan saya buat. Selanjutnya akan diberikan oleh Deva. Jadi masalah 2 itu soalnya berapa banyak skateboard berbeda yang dapat dibuat Erik. Erik dapat membuat sebuah skateboard dengan 3 papan skateboard, 2 set roda atas, 4 roda, 1 set sumbu terdiri dari 2 sumbu, dan 2 set pelengkapan. Jadi 3 tambah 2 tambah 1 tambah 2 sama dengan 8. Jadi kesimpulannya, banyak skateboard dapat dihitung menggunakan aturan penjumlahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Holly. Masalah 3 soalnya adalah panitia sebuah lomba mempunyai 40 buku tulis untuk hadiah juara 1, 2, dan 3. Setiap peserta penerima hadiah minimal mendapatkan 10 buku tulis dan peserta berperingkat jadi harus menerima buku lebih banyak. Soal yang diberikan adalah berapa banyak komposisi hadiah yang mungkin. Menurut jawabannya, ada 3 peserta penerima hadiah dan masing-masing minimal menerima 10 buku tulis. Berarti ada 30 buku tulis digunakan dan sisa 10 buku tulis sebagai tambah hadiah. 10 buku tulis tersebut dibagikan dengan ketentuan peserta berperingkat lebih tinggi harus menerima buku lebih banyak. Komposisi pembagian 10 buku tulis yang mungkin disajikan dalam tabel berikut. Tabelnya akan dibuat Oke, gimana? Sudah? Oke. Oke, karena untuk mempersingkat waktu kita menggunakan yang di kertas ini saja. Oke, yang pertama juara 1 mendapatkan 9 buku. Yang juara 2 Oke, yang satu ada 9, 1 kosong. Yang komposisi hadiah 11, 11, 10. Yang kedua ada 8, 2, kosong. Komposisi hadiah 18, 12, 10. Nomor 3, 7, 3, kosong. 17, 13, 10. Nomor 4 ada 7, 2, 1, 17, 12, 11. Nomor 5 ada 6, 4, 0, 16, 14, 10. Nomor 6 ada 6, 3, 1, 16, 13, 11. Nomor 7 ada 5, 4, 1, 15, 14, 11. Dan nomor 8 ada 5, 3, 2, 15, 13, 12. Jadi banyak komposisi hadiah yang mungkin adalah 8. Oke.
Untuk tabelnya tadi kalian bisa lihat di papan tulis berikut. Setiap setiap ya, setiap 4 biji 5 jalur. Untuk jawabannya sama seperti jawaban kelompok sebelumnya. Nah, silakan buka sesi tanya jawab. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, perkenalkan nama saya Teras. Saya dari kelompok 6. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok kalian pada masalah kedua. Mengapa kelompok kalian menggunakan penjumlahan sedangkan tadi di kelompok yang pertama menggunakan perkalian dan di sini kami juga menggunakan perkalian. Bisa dijelaskan? Terima kasih. Ya, silakan dijawab kelompok 3. Oke, baik. Terima kasih dari Vera untuk pertanyaannya. Menurut kami, soal yang cocok dengan soal masalah nomor 2 cocok menggunakan aturan penjumlahan karena jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam N tambah N. Apakah bisa dimengerti? Oke. Apakah masih ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya cukupkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok Vera yang sudah bertanya. Oke, baiklah. Jadi tadi terdapat perbedaan Pada masalah 2. pada masalah 2 yaitu tadi soal tentang apa tadi? Tentang skateboard, di mana soalnya itu adalah kalian ditanya berapa banyak skateboard berbeda yang dapat dibuat oleh Erik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa aturan penjumlahan dan perkalian itu dia cara menjawabnya akan berbeda. Nah, di situ yang benarnya itu adalah menggunakan aturan perkalian. Nah, jadi kelompok 3 tadi yang masih salah silakan diperbaiki bahwa yang benar adalah perkalian. Karena kenapa kita pakai aturan perkalian? Karena di situ proses membuat skateboardnya itu langsung dilakukan pada saat itu, langsung sekaligus terjadi. Dan ciri-ciri perkalian itu dia menggunakan kata hubung dan. Nah, oke. Sekarang Ibu kita sudah selesai presentasi. Sekarang Ibu ingin bertanya, jadi pelajaran kita dari awal sampai sekarang ini, kalau kalian tarik kesimpulan, kita belajar apa saja hari ini? Oke, silakan Veru. Oke, silakan Veru. Yang bisa kita simpulkan pada hari ini itu kita sudah belajar kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, dan perkalian, Bu. Oke, benar sekali. Jadi tadi kita sudah belajar tentang aturan penjumlahan dan perkalian. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa mencari aturan penjumlahan dan perkalian, contohnya bisa dengan apa saja? Oke. Silakan. Ibu kasih ke Tia. Ibu kasih ke Tia. Kesimpulan yang kedua yang kita bisa ambil dari kehidupan sehari-hari adalah kita bisa menghitung berapa banyak cara untuk memilih anggota OSIS, Bu, atau kedua kelas. Bisa juga dalam
memilih pakaian yang akan digunakan dulu atau mencari yang baru. Oke, nah jadi ada banyak sekali yang bisa kita cari pada pembelajaran kehidupan kita sehari-hari untuk mencari aturan penjumlahan dan juga aturan perkalian. Nah, untuk tadi yang masih salah menjawab, biar tidak salah lagi silakan perbanyak latihan biar tahu mana perbedaan aturan penjumlahan dan juga aturan perkalian. Nah, sekarang siapkan HP kalian. Ibu akan beri asesmen formatif penilaian mandiri. Silakan buka linknya sudah ibu kirimkan di grup WA. Masukkan link dan masukkan kodenya 597519. Oke, silakan. Oke, belum ada, baru satu orang yang bergabung. Siti Nur Anggita. Ayo yang lainnya silakan bergabung. Oke, masukkan kodenya 597519. Ya, belum. Baru 12 orang, 13 orang yang bergabung. Ayo. Ayo 15. Siapa yang masih belum bisa? Masih loading. Nah, udah. Bentar ya. Kita mulai kalau semuanya sudah berkumpul. Kelompok 5 sudah semua? Sudah masuk belum? Baru 20, mereka di nomor nggak daftar. Daftar ulang. Guys, jangan lupa tetap ayo, guys. Sudah? Sudah semua ya? Oke, Ibu klik mulai. Silakan kalian mulai menjawab. Oke, silakan dijawab. Dihitung dengan benar. Waduh. Ayo, silakan kerjakan. Dihitung ya, jangan ditebak jawabannya, dikerjakan, dicari. Itu apa jadinya? Kata nak dapat waktu apa? Habis berarti. Ada waktu. Ada 6 menit. Itu jangan lama ya, waktunya cuma 6 menit. Jadi kalau nanti tiba-tiba kelewat, waktunya sudah habis. Jadi ngitungnya harus cepat.
Ayo, waktunya sebentar lagi selesai. Udah selesai. Ada peningkatan Bu aku. Pintar Bu. Error. Udah? Sudah selesai semua? Udah. Masih ada itu 50. Udah. Kali akhiri. Yes. Ya. Oke, jadi kalau dilihat situ yang benar semua ada siapa? Iya. Dona, siapa? Dona Marsyanda dengan gak kelihatan itu tulisan. Dona dengan siapa? Dona dengan Tia. Yang benar semua. Yang benar 4 itu ada Umil. Masuk. Oke, dah. Sekarang sudah selesai ya sama formatif. Sekarang Ibu ingin bertanya. Oke. Menggunakan kuis sudah. Tadi ada beberapa orang yang error tidak bisa masuk dikarenakan dikendalakan oleh apakah itu sinyal atau apa. Tidak apa-apa. Kita ambil yang bisanya saja. Jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke. Menyenangkan itu karena apa? Oke, kata kita menggunakan media yang baru, yaitu di sini Ibu mencoba menerapkan dengan menggunakan media quizzes. Oke, baiklah. Tapi dengan media quizzes ini jangan kalian malas untuk menghitung, malah jadi asal menebak jawaban. Karena tidak ada disuruh mengerjakan secara uraian, tinggal dipilih saja, tinggal pencet mana A, B, C, D, E, tinggal kalian klik saja. Nah, nanti Ibu akan lihat siapa nilainya yang masih terkategori rendah, itu akan Ibu berikan lagi tugas berikutnya. Karena jangan sampai nilainya menjadi 0 karena tidak ada menjawab yang benar sama sekali. Oke, baiklah. Karena waktu pembelajaran sudah mau berakhir, karena tadi kita memulai pembelajaran dengan berdoa, sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini pun juga dengan berdoa. Silakan Ketua kelas Adial pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, kawan-kawan, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa boleh. Berdoa bersyukur. Oke, baiklah. Oh iya, Ibu lupa tadi ngasih tahu. Jadi pembelajaran hari ini itu sudah tentang kaidah pencacahan. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan masuk materi yang baru, yaitu tentang permutasi. Jadi nanti sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu harapkan kalian di rumah sudah membaca dulu di buku paket yang sudah disediakan apa itu permutasi, dan boleh juga cari di sumber online bagaimana cara mengerjakan soal permutasi. Oke, baiklah. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian ingat dan bisa kalian
pahami dengan baik. Oke, semoga kita selalu sehat dan bertemu lagi pembelajaran berikutnya dalam keadaan yang sehat dan semuanya lengkap. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.